Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan bahwa sebelum hari kiamat ada 5 fase sejarah yang akan dilalui oleh umat Islam. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya tidak ada lagi nabi setelahnya. Rasulullah menyampaikan bahwa sejak beliau diutus, umat Islam akan mengalami 5 fase sejarah. Apa sajakah 5 fase sejarah tersebut yang dikatakan oleh Nabi? Simak ulasan berikut ini hanya di Kepoin Islam Official. Ahdun Nubuwah atau fase kenabian. Fase kenabian dimulai sejak diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan agama Islam hingga beliau wafat. Pada fase ini, umat Islam dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa ini, dunia keislaman sangatlah tentram dengan adanya Nabi Muhammad di tengah-tengah masyarakat. Fase ini adalah fase penyebaran Islam untuk pertama kalinya. Semangat para sahabat untuk dakwah mewarnai setiap hal yang Rasul dan mereka lakukan. Kebahagiaan dan kesedihan mereka lalui bersama-sama demi keberlangsungan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilafah ala minhajin nubuwah atau kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Setelah berakhirnya fase kenabian, umat Islam masuk ke fase kedua, yaitu kekhalifahan Khulafaur Rasyidin dengan konsep kenabian. Pada fase ini, umat Islam dipimpin oleh 4 khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Fase ini berjalan selama 30 tahun sejak Abu Bakar As-Siddiq hingga Ali bin Abi Thalib. Mulkan Adhan atau kerajaan yang menggigit. Pada fase ini, umat Islam dipimpin oleh seorang khalifah, tetapi sistem yang digunakan adalah sistem kerajaan. Fase ini berlangsung selama 1227 tahun yang terdiri dari 3 dinasti, yaitu dinasti Anawiyah atau Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah. Fase ketiga berakhir seiring dengan runtuhnya Khilafah Utsmaniyah di Turki pada 3 Maret 1924. Mulkan Jabarian atau kediktatoran. Fase ini merupakan masa kegelapan bagi umat Islam karena tidak dipimpin oleh seorang khalifah. Umat Islam jumlahnya banyak tetapi tidak mempunyai kekuatan karena tidak ada yang memimpin seperti masa kekhalifahan. Pada fase ini umat Islam menerima banyak tekanan. Bahkan kata Rasulullah, umat Islam yang hidup di masa ini bagai menggenggam bara di tangan, untuk menggambarkan betapa beratnya ujian pada masa ini. Fase keempat inilah yang sedang kita jalani sekarang. Khilafah ala minhajin nubuwah.
Setelah berakhirnya fase keempat, maka fase berikutnya adalah kembalinya khilafah ala minhajin nubuwah, yaitu kembalinya kekhalifahan dengan konsep kenabian. Di fase kelima inilah bumi akan mengalami masa paling aman yang dipimpin oleh seorang khalifah. Tetapi fase ini menurut Rasulullah tidak berlangsung lama, yaitu antara 7-9 tahun saja. Fase kelima ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka. Sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa, mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Pada akhir zaman, umat Islam akan dipimpin oleh seorang khalifah yang akan memimpin dengan penuh keadilan atau dikenal dengan Imam Mahdi. Sobat Kepun Islam yang budiman, itulah 5 fase yang akan dilalui oleh umat Islam di akhir zaman. Saat ini kita sedang berada di fase keempat dan hanya tinggal menunggu waktu untuk masuk ke fase terakhir. Semoga kita semua diberikan kehidupan yang berkah agar tidak melihat hari kiamat yang amat dahsyat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.